maaf ya mengganggu waktu istirahatnya. Ya, tidak apa-apa Bu Evi. Ada apa? Ya, bulan saya mendapatkan tugas CGP ini untuk coaching supervisi akademik ya kepada rekan sejawat. Kira-kira bulan bersedia nggak? Insya Allah saya bersedia. Apa yang bisa saya bantu? Alhamdulillah. Terima kasih bulan sebelumnya. Ya bulan, gimana nih persiapan untuk supervisi besok akademiknya? Persiapan untuk besok saya sudah menyiapkan RPP. Ya. Saya juga sudah menyiapkan modul ajar, LKPD dan juga soal evaluasi. Oh, sudah Ya. lengkap ya. Mudah-mudahan lengkap ya. Kira-kira apa yang akan bulan lakukan aktivitas pengembangannya di bidang? Besok yang akan saya lakukan adalah anak-anak bekerja secara kelompok mengerjakan LKPD. Nah, di dalam kelompok itu anak-anak mencocokkan tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, setelah itu anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya ada games mengisi teka-teki silang. Nah, dan ditutup dengan mengerjakan soal evaluasi. Tentunya dengan RPP berdiferensiasi ya. Ya, mudah-mudahan termasuk RPP berdiferensiasi. Baik. Nah, lalu tujuan apa yang hendak ingin dicapai Ibu? Tujuan yang akan dicapai adalah di sini anak-anak mampu menyebutkan unsur-unsur lingkaran ya, dan mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran. Ya. Lalu bagaimana nih Bu Ulan melakukan ataupun ukuran keberhasilan apa yang ingin Bu Ulan capai? Ya, ukuran keberhasilan yang ingin saya capai adalah ketika anak-anak berhasil mencocokkan unsur-unsur lingkaran yang ditunjukkan dengan gambar dan namanya, kemudian saat soal evaluasi anak-anak bisa mengerjakan soal dengan benar. Sepertinya akan seru sekali nanti kegiatan pembelajaran besok ya, dengan diferensiasi proses ya kontennya dengan berbagai macam media yang digunakan seperti itu. Pendukungnya boleh tahu apa aja Bu Ulan? Pendukungnya saya menggunakan slide PowerPoint. Saya juga membuat media unsur-unsur lingkaran di kertas karton dan juga saya menyiapkan teka-teki silang untuk anak-anak. Waktunya kapan Bu Ulan? Kalau boleh tahu. Ya, Hari apa? rencana pembelajaran ini akan dilaksanakan besok hari Kamis tanggal 19 Oktober. Seperti itu. Ya, Gak apa-apa ya nanti saya masuk ke kelasnya. ya silahkan. Nanti kalau ada yang kurang-kurang. Tentunya ini sangat berharga sekali bulan buat saya. Terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan nanti pada hari Kamis saya akan coba masuk ke kelas bulan. Saya ingin belajar dari bulan seperti itu. Ya, silahkan Bu Evi. Mudah-mudahan berkenan ya. Baik, terima kasih banyak bulan atas waktunya. Sama-sama. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sudah istirahat? Sudah makan? Berarti harus lebih semangat lagi untuk belajar. Sebelum kita mulai, coba tepuk 6 cek. Cerdas, ceria, cermat, cepatan, cemerlang, cakep. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan belajar matematika. Coba perhatikan apa yang Ibu bawa. Jam. Pernah melihat benda ini? Pernah. Ada di kelas kalian? Ada. Nah, jam dinding ini berbentuk apa ya, Nak? Lingkaran.
Selain jam dinding, benda-benda apa lagi yang pernah kalian jumpai? Roda. Fasya. Roda, bagus. Apa lagi, Posma? Kipas angin ya, tutupnya berbentuk lingkaran ya. Ada lagi, Nurul? Bola lingkaran bukan? Ya, bola itu bulat ya, bangun ruang ya. Oke. Ada lagi? Pot. Di atasnya pot atau bawahnya pot berbentuk lingkaran. Ya, dari bawahnya. Oke, apa lagi? Paras. Tutup botol terlihat dari atas itu bentuknya lingkaran. Oke, bagus. Banyak benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Nah, hari ini kita akan belajar mencari tahu apa saja unsur-unsur lingkaran itu. Apa saja sih yang ada di dalam lingkaran. Nanti kita akan bekerja kelompok, kita akan memasangkan unsur lingkaran dan juga kita akan bermain game mengisi TTS. Siap kita belajar hari ini? Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya, Bulan akan ada video terlebih dahulu. Nah, bisa disimak ya videonya. Disimak, nanti boleh diceritakan kembali ada Lingkaran merupakan suatu bentuk bangun datar. Contohnya, roda, jam dinding, permainan biang lala, bola hop, dan alat-alat musik berbentuk lingkaran. Pada permasalahan sehari-hari, banyak contoh penerapan lingkaran, seperti menghitung luas taman berbentuk lingkaran, menghitung keliling roda sepeda, menghitung panjang lintasan roda biang lala, dan luas meja berbentuk lingkaran. Nah, anak-anak, di video kali ini kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Unsur atau bagian lingkaran. 1. Titik pusat lingkaran, yaitu titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar tersebut, titik O merupakan titik pusat lingkaran. 2. Jari-jari atau disingkat R yang berarti radius, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan satu titik pada lingkaran tersebut. Pada gambar OA, OB, OC merupakan contoh jari-jari lingkaran. 3. Diameter disingkat D merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran dengan melalui titik pusat. Pada gambar, garis AB dan CD merupakan contoh diameter. Ya, sebelum dilanjutkan, coba sudah ada berapa unsur tadi di dalam video? Apa saja, Sultan? Boleh? Jari-jari, bagus. Diameter. Satu lagi. Ada yang mau menambahkan? Boleh, Cici? Titik pusat. Oke, kita sudah dapat 3 ya. Mau lanjut lagi videonya? Simak baik-baik. 4. Busur lingkaran, yaitu garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Pada gambar, busur lingkaran terletak pada garis lengkung AC, CB, BD, AD. 5. Tali busur lingkaran, yaitu sebuah garis yang menghubungkan dua buah titik lingkaran. Jika dilihat, diameter juga menghubungkan dua buah titik lingkaran.
Namun perbedaannya, tali busur tidak melalui titik pusat lingkaran, sedangkan diameter melalui titik pusat lingkaran. Jelas bukan? 6. Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan titik pusat lingkaran. Garis yang dibentuk bersifat tegak lurus dengan tali busur. A adalah panjang apotema lingkaran. Oke, lanjut. Sebelum kita lanjutkan, ada berapa lagi yang sudah dijelaskan di sini? Ada apa saja? Coba siapa yang masih ingat? Desta boleh. Busur, tali busur, apotema. Oke, benar? Lanjut ya, masih ada tidak ya unsur-unsur lingkaran? 7. Juri merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Pada gambar tersebut, daerah C yang diarsir merupakan contoh juri. 8. Kembereng, yaitu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Pada gambar, daerah T yang diarsir merupakan daerah kembereng lingkaran. 9. Luas lingkaran merupakan daerah dalam yang dibatasi lingkaran. 9. Luas lingkaran. Dari video tadi ada berapa unsur lingkaran, Nak? 8. Bagus. Ada titik pusat, jari-jari, diameter dan seterusnya sampai 8. Supaya lebih mudah mengingat, kita bernyanyi dulu. Unsur-unsur lingkaran nadanya anak kambing saya. Bisa? Anak kambing saya? Mana di mana? Anak kambing saya. Gitu kan? Tapi kita ganti liriknya dengan yang berkaitan dengan unsur lingkaran. Ini ya. Siap. Keluarkan suara terbaiknya. Mau sekali lagi? Mau. Sekali lagi ya. Lebih semangat lagi, boleh sambil tepuk tangan. Ya. Ayo belajar unsur lingkaran. Adalah unsur yang kita pelajari. Ada titik pusat atau titik tengah. Oke, lanjut. Tadi sudah melihat video, terus sudah bernyanyi. Sekarang perhatikan apa lagi yang Bu Wulan bawa. Ada yang sudah tahu.
Perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, ini bulan membuatnya menggunakan jangka. Bukan bentuk gelas ya. Tapi jangka. Kalian sudah bisa menggunakan jangka? Jadi jarumnya ini sebagai nanti digunakan untuk titik pusat. Saat menggunakan jangka yang dipegang adalah yang bagian pusat. Bulan sudah buat nih lingkaran. Titik yang di tengah ini namanya apa? Titik pusat. Kita gambar unsur-unsurnya ya. Terus kita beri titik pusat O. Nah, kalau garis OA apa namanya? Kalau yang ini garis BC disebut selanjutnya kalau garis AC, garis lurus AC. Kalau garis AC yang lurus ini disebut lihat dari sini kita tarik garis disebut. Kemudian kalau yang ini daerah yang diarsir, yang ini oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, nanti bulan akan membagikan ya lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti di dalam LKPD ini kalian akan memasangkan unsur-unsur lingkaran dengan gambarnya dan juga pengertiannya ya. Nanti digunting, kemudian ditempelkan di kertas ini. Paham? Dikerjakan secara berkelompok. Bulan akan membagikan. Silakan boleh langsung dikerjakan. Silakan dibalik dulu bangkunya biar satu kelompok. Sudah mendarat semua? Sudah dibalik bangkunya? Ya. Iya, dilepas. Ya. Yang halaman dua itu boleh dilepas, boleh digunting. Kalau gunting kan kemarin udah boleh suruh kan? Ya, silakan dikeluarkan guntingnya. Gak apa-apa, gak masalah. Kalau gunting nggak? Di bangku ada yang gunting, ada yang diambil boleh, diambil dulu ya. Di mana? Guntingnya ditaruh mana? Di tas. Cari dulu. Goreng.
dua tangan dipakai lagi, ditempel, ya lem dulu, diameter, kasih lem udah, terus ditempel sama Fadli. Ya, oke, tuh. Lanjut ya. Ya, Fadli tempel pakai lem lagi. Dibaca apa itu? Jari-jari ini. Hai guys, kembali lagi dengan kami kelompok satu kita mengerjakan unsur-unsur lingkaran. Ini apa tema? Satu lagi coy. Ke bawah dikit apa? Kita simak dan kita beri tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas unsur lingkaran. Perkenalkan, nama saya Adam. Nama saya Evan. Nama saya Yosua. Jari-jari, garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. 3. Garis yang diameter, garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Duri, daerah yang dibatasi oleh busur dan membuat jari-jari lingkaran. Tali busur, jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Busur, garis berbentuk melengkung pada tepian lingkaran. Lembereng, daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Dan terakhir, apotema, garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Tegak lurus dengan tali busur. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biko, ada yang mau bertanya? Tidak ada, cukup. Ya. Beri tepuk tangan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Farah. Nama saya Gadis. Nama saya Andi. Kami akan mempresentasikan unsur-unsur lingkaran. Diameter adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. 4. Busur. Busur adalah garis berbentuk melengkung pada tepian lingkaran. 5. Tali busur, garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. 6. Duri, daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. 7. Lereng, adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Yang terakhir adalah apotema, garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur atau tegak lurus dengan tali busur. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5.
jari-jari. Jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Kedua adalah diameter. Diameter adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Yang keempat adalah busur. Busur adalah garis berbentuk melengkung pada tepian lingkaran. Kelima, tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. 6. Tempereng. Tempereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Perkenalkan, apotema. Apotema adalah garis 30 lurus yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Sekian dari presentasi kami. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Teman yang ingin menanggapi? Dari kelompok saya, dari kelompok tanggapan dari kelompok kami cara presentasi kalian sudah bagus, tapi bacaannya masih ragu-ragu. Hanya itu, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tadi sudah bekerja kelompok, sudah presentasi, dan teman-teman yang lain menanggapi. Nah, dari tanggapannya Bu Wulan, kalian sudah bisa memasangkan unsur-unsur lingkaran dengan gambarnya dan juga pengertiannya dengan tepat. Ada yang disusunnya secara ke bawah, nyamping, ada yang ke bawah sampai nggak muat. Nah, jadi kreativitas masing-masing ya. Tapi semua kelompok dari 5 kelompok semuanya sudah betul menjawab. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kalian sudah memasangkan tentang unsur-unsur lingkaran. Selanjutnya kita akan bermain GTTS, teka-teki lingkaran. Mau? Cara kerjanya nanti kita akan bekerja mengisi TTS secara per kelompok seperti biasanya yang kita sudah lakukan sebelumnya. Ya, setiap anak silakan membawa 1 pulpen. Nah, kemudian nanti berbaris di sini sesuai dengan kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, kalian akan berbaris di sini. Terus nanti akan berbulan beri aba-aba. Siapa yang tercepat dan menjawab betul dialah kelompok yang menang. Siap? Ya. Oke, silakan mulai berbaris sesuai dengan kelompoknya. Ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kelompok 1 sebelah sini. Dimulainya dari sini, agak mundur. Ya. Kelompok 2 beda dulu. Stop. Setelah itu, ya. Kelompok 5 mana kelompok 5? Oke, siap ya. Nanti yang sudah mengerjakan bergiliran ke belakang. Maju. Cari yang sesuai dengan nomor. Itu mendatar atau menurun. Siap? Siap? Oke, bersedia. Siap. Hitungan ke 1 mulai ya. 3, 2, 1. Ya. Ayo. Fokus. Mana yang kalian bisa? 1 anak, 1 soal. Oke, lanjut. Next. Mana yang bisa tidak harus urut ya? Tidak harus berurut. Ya, kalau nggak bisa mundur.
mengisi TTS-nya. Ya, silakan. Dibantu temennya untuk menulis. Yang sudah selesai langsung kembali mundur biar berulang tahun. Ya. Yang sudah selesai langsung mundur ya. Ayo. Ayo. Ayo, yang sudah langsung mundur biar berulang tahun. Mana yang selesai lebih dulu? Itu menurun atau mendatar? Menurun atau mendatar itu? Almu coba jawabin. Yang kuadrat adalah rumus ya belum ada. Belum tentu benar kan? Belum tentu benar kan? Dalam hitungan kelima harus sudah muncul ya. 1, 2, 3, 4, 5. Waktunya habis. Silakan kembali ke tempat. Oke, kita akan koreksi bersama ya. Kita akan koreksi bersama. Ini yang sudah selesai lebih dulu tadi kelompok 5 dan kelompok 4. Kita cek dulu betul atau tidak. 1. Alat untuk menggambar lingkaran jangka, betul. Terus titik yang tepat berada di tengah lingkaran disebut titik pusat. Ya usah pakai titik lagi. Terus garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Diameter. Terus garis berbentuk melengkung pada tepian lingkaran. Busur. Pinter. 7. Garis yang menghubungkan antara titik pusat dan tali busur. Apotema. Oke, lanjut yang mendatar ya. 3 daerah yang dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari lingkaran. Kumpulan titik-titik yang berbentuk lengkungan dan memiliki lingkaran. Jarak antara titik pada tepi lingkaran dengan titik pusat. Jari-jari, tapi kalau di sini bukan jari-jari, radius. Terus daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Bias kuadrat adalah rumus dari soal tambahan. Luas lingkaran. Jadi yang sudah betul semua adalah kelompok 5. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Kalian langsung mengisinya di lembar ini. Jangan lupa untuk menulis nama dan juga kelas. Siap? Ya. Dikerjakan secara sendiri ya, individu ya, tidak berkelompok.
Sudah dapat semua? Dah. Oke, silakan dikerjakan. Tidak bertanya dengan temannya. Oh. Oh, disebut sebagai Sudah? Yang sudah selesai, boleh dikumpulkan? Boleh. Ya. Kan sudah. Baik. Kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Coba kita bahas bersama-sama dulu ya. Titik O disebut titik apa tadi? Ruas garis BC disebut. Ruas garis OA disebut. Ruas garis OD disebut. Daerah yang berwarna kuning. Terus garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Ya, tali busur. Tali busur terpanjang yang melewati terus titik tengah lingkaran disebut jarak antara titik pusat lingkaran dan lingkaran sepertinya banyak yang betul semua. Baik. Selanjutnya, mari kita simpulkan apa saja materi yang telah kita pelajari hari ini. Coba siapa yang mau menyimpulkan apa saja materi yang telah kita pelajari hari ini tadi, Nak? Siapa? ini Bapak Wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas apa saja yang kita sudah pelajari. Pertama, kita mempelajari unsur-unsur lingkaran, mulai dari titik pusat, jari-jari, diameter, dan seterusnya. Kedua, setelah itu kita disuruh untuk mencocokkan gambar antara gambar bentuk dari tali busur dengan definisinya, misal. Setelah itu kita disuruh mengisi TTS, tiap orang satu jawaban. Setelah itu kita pun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Wulan. Terima kasih, itu saja pembelajaran matematika hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Tadi Posma sudah menyampaikan ya bahwa kita hari ini belajar tentang unsur-unsur lingkaran dan pengertiannya. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan dan juga perasaannya bagaimana belajar hari ini? Apakah senang, apakah sedih, ataukah bosan atau mengantuk? Silakan, Fasya. Mau? Boleh. Silakan, Fasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika hari ini cukup seru. Kita memulai pelajaran matematika dan mempelajari unsur lingkaran, lalu mencatat gambar unsur lingkaran dan menjawab TTS. Perasaan yang saya dapat itu senang karena bisa mengetahui apa itu unsur lingkaran dan juga mengerti nama-nama dari unsur lingkaran tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Posma dan Fasya yang sudah
sudah membantu menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang lain bagaimana perasaan hari ini belajarnya senang? Menyanyi tadi senang unsur lingkaran. Terkesilannya seru tidak? Baiklah, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 12, jadi Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Belajar di rumah yang rajin dan Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Evi Lestari yang saya hormati Bapak Budi sebagai fasilitator dan Ibu Sinta sebagai pengajar praktik. Izinkan saya untuk menyampaikan tugas pasca observasi modul 2.3 yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Rekan sejawat saya, Ibu Jumi Wulandari. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi yang tentunya bagian dari pra observasi dan observasi di dalam kelas yang telah saya lakukan kemarin. Mari kita simak video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita. Nah, selamat pagi Bu Ulan. Ya, selamat pagi Bu Evi. Bagaimana kabarnya Bu Ulan? Alhamdulillah sehat. Sehat? Oke, Bu Ulan, maaf nih, kemarin kan kita sudah melaksanakan pra observasi dan observasi di dalam kelas Bu Ulan 6C ya? Ya, betul. Baik. Nah, dalam coaching kali ini, apakah yang ingin Bu Ulan harapkan? Tentunya berkaitan dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin. Harapannya saya bisa mengetahui kelebihan-kelebihan di dalam pembelajaran yang telah saya laksanakan kemarin dan juga kekurangan atau hal-hal apa yang harus saya tingkatkan supaya pembelajarannya lebih baik lagi. Oke. Kemudian bagaimana perasaan Bu Ulan saat melakukan pembelajaran kemarin? Setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, perasaan saya lebih senang, lebih nyaman karena kemarin saya bisa melaksanakan pembelajaran yang melibatkan atau menggunakan berbagai media dan juga materi ya. Ada jam dinding, kemudian ada video, bisa mengajak anak-anak bermain games seperti itu. Baik. Menurut Bu Ulan, dari pembelajaran kemarin, apakah tujuan pembelajaran dan aspek pengembangannya sudah sesuai dengan yang direncanakan atau sudah tercapai atau belum? Ya, tujuan pembelajarannya kemarin adalah menyebutkan dan menjelaskan unsur-unsur lingkaran. Dari soal evaluasi, kemudian dari tugas diskusi kelompok. Menurut saya sih sudah tercapai tujuan pembelajaran yang saya rencanakan. Pengembangannya juga sudah Dan aspek pengembangannya juga sudah tercapai juga. dengan menggunakan yang alat-alat konkret tadi ya, Bu, Ya, ya. dengan menggunakan berbagai media dan juga berbagai macam kegiatan pembelajaran. Baik. Selanjutnya Bu Ulan, mari kita identifikasi nih keunggulan, maaf ya, Ya. keunggulan dan kekurangan Bu Ulan yang telah dilaksanakan kemarin. Mohon maaf nih, menurut Bu Ulan, hal baik apa yang sudah Bu Ulan lakukan dalam mengajar dan perlu dipertahankan? Ya, menurut saya hal baik yang sudah saya lakukan kemarin adalah saya menyiapkan berbagai media pembelajaran seperti jam dinding, kemudian video pembelajaran, dan saya juga membuat gambar lingkaran serta unsur-unsurnya. Terus untuk kegiatan pembelajaran pun juga sudah bervariasi atau berdiferensiasi ya, seperti diskusi kelompok, anak-anak menggunting memasangkan unsur lingkaran dengan gambarnya, dan juga ditutup dengan kegiatan
permainan, games, ya mengisi teka-teki silang secara berkelompok, anak-anak maju ke depan kelas. Bahkan kemarin kayaknya kalau nggak salah ada refleksi ya. Ya di akhir pembelajaran itu juga ada refleksi, dan di situ anak-anak menyatakan perasaannya bahwa dia seru dengan adanya permainan-permainan seperti itu. Ya. Maaf nih, menurut Bulan apa yang perlu ditingkatkan dari hal-hal yang masih kurang? Menurut saya yang perlu ditingkatkan adalah saat diskusi kelompok itu masih ada beberapa siswa yang masih kurang aktif atau kurang berpartisipasi dalam diskusi kelompoknya. Jadi masih mengandalkan teman-temannya. Gitu. Oke. Rencana apa yang akan Bulan lakukan untuk meningkatkan pembelajaran kurang tersebut itu? Ya, rencana saya akan lebih sering untuk diskusi kelompok, kemudian melaksanakan pembelajaran supaya siswa itu berani menyampaikan pendapatnya atau menanggapi sesuatu hal. Jadi siswa terlatih untuk percaya diri ketika ada diskusi kelompok, mereka ikut berperan, tidak diam saja. Mungkin saya juga akan menerapkan pembelajaran dengan berbagai media atau model-model pembelajaran yang lebih menarik perhatian siswa. Berarti kurang lebih dengan menggunakan penyusunan RPP berdifferensiasi ya Bu ya? Iya. Nah, kemudian ada nggak rencana Ibu untuk melakukan mendalami lagi tentang pemahaman RPP berdifferensiasi? Ya. Kalau menurut saya kan RPP berdiferensiasi itu kan termasuk hal baru ya. Kemarin saya juga awalnya sempat bingung dengan berdiferensiasi itu apa yang beda gitu. Terus kemudian dengan adanya hal ini kemarin, saya ingin lebih meningkatkan pemahaman saya tentang RPP berdiferensiasi ini dengan pelatihan mandiri, mungkin dengan mengikuti berbagai webinar atau mungkin dari platform Merdeka Mengajar atau SIMPKB seperti itu. Lalu lalu kapan nih Ibu kalau boleh tahu rencana dan berapa lama target yang tersebut bisa Ibu lakukan? Ya, untuk kampanye sih mudah-mudahan dalam waktu segera mungkin ya Bu, ya supaya segera bisa dilaksanakan juga di pembelajaran, bisa diterapkan. Berapa lamanya? Mudah-mudahan sih ya di semester 1 ini lah bisa, atau semester 2 lebih lama. Oke. Siapa Bu, maaf ya Bu, yang menjadi sumber inspirasi untuk memberikan motivasi bagi Bu Ulan melaksanakan perencanaan pembelajaran tadi? Mungkin inspirasinya dari anak-anak ya, murid-murid, supaya mereka itu lebih senang mengikuti pembelajaran, kemudian materinya itu nyampe, itu harus bagaimana. Jadi lebih ke murid-murid sih, supaya saya bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Berarti dengan kata lain menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Kebutuhan dan keinginan mereka seperti itu, menggali pembelajaran yang lebih sesuai dengan keinginan mereka. Ya. Nah Ibu maaf, adakah trik yang Ibu lakukan untuk membantu meningkatkan, apakah itu dalam berupa catatan atau seperti yang lain? Gitu. Trik untuk membantu meningkatkan ya, saya bisa membuat catatan kecil tentang apa sih yang disukai anak-anak gitu saat pembelajaran, kemudian kelebihan dan kekurangannya itu di mana, sehingga saya bisa menerapkan pembelajaran itu yang bisa sesuai dengan kebutuhan murid. Iya, gitu. Saya setuju sekali dengan Bulan, dan ini sangat sesuai apa yang memang saya lihat, saya amati secara langsung kemarin, bahwa Bu Ulan telah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bersifat keberpihakan kepada murid dengan menggunakan RPP berdifferensiasi dan menggali lagi informasi ya tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, Bulan, kalau boleh tahu, apakah percakapan ini masih kurang atau ada yang ingin Ibu tanyakan? Sampaikan lagi? Sudah cukup. Mungkin saya juga ucapkan terima kasih
kepada Bu Ulan yang telah berkenan untuk membantu saya gitu ya, bisa melakukan mulai dari pra, kemudian observasi secara langsung dan pasca seperti ini. Dan saya berharap kita bisa saling terus berkolaborasi ya Bu, dan kita terus belajar supaya bisa memberikan pelayanan yang terbaik tentunya kepada anak murid kita. Baik, terima kasih Bu Ulan. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Demikian video pasca observasi untuk modul 2.3 ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.